Apa sih itu integral? Bagaimana rumusnya dan apa aja sih contoh soalnya? Saya Reza Davi Adrianto dan inilah tugas kalkulus saya tentang integral. Intro dulu. Intro. Wake up. Wake up. Wake up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Davi Adrianto. NIM saya 22TI050 dan dari Prodi Teknik Informatika A. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas matkul kalkulus tentang integral. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Ya. Yang pertama, apa itu integral? Integral adalah kebalikan dari proses turunan yang biasa disebut sebagai anti turunan. Ada baiknya sebelum kita mempelajari integral ini, kita sebaiknya mempelajari turunan juga, karena dua proses ini bisa dibilang konsep ini masih bisa dibilang berhubungan lah. Lalu sebagai contoh dari integral, ada sebuah fungsi f(x) diturunkan maka menjadi f aksen x. Nah, dikarenakan integral adalah kebalikan dari turunan, maka f aksen x itu dibalik menjadi fx. Langsung aja ke contohnya ya, biar gak bingung. Langsung ke rumus maksudnya. Rumusnya integral itu ada integral x pangkat r dx sama dengan 1 per r tambah 1 kali x pangkat r tambah 1 plus c. Nah, r tambah 1 ini maksudnya r itu kan pangkat. Nah, pangkat dari x ini kita tambah 1. Nah, x tambah r tambah 1 ini kita pindahin juga ke kiri menjadi 1 per r tambah 1. Jadinya yang pangkat itu kita tambah 1 dan r tambah 1 itu juga kita pindahin ke kiri menjadi penyebut dari 1 per r tambah 1 kali r x pangkat r tambah 1 tambah c. C itu konstanta ya. Biar nggak bingung, kita langsung ke contoh, yaitu ada x pangkat 3 dx. Nah, langsung sama dengan 1 per 3 tambah 1 kali x pangkat 3 tambah 1 tambah c atau konstanta. Nah, udah saya bilang bahwa r tambah 1 jadinya 3 tambah 1. Nah, 3 tambah 1 ini kan udah 3 ini udah pangkat. Nah, 3 itu kita tambah 1 karena pangkat ditambah 1. Nah, 3 tambah 1 ini juga kita pindahin ke kiri menjadi penyebut. Jadi 1 per 3 tambah 1 dikali x pangkat 3 tambah 1 tambah c. Nah, sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadinya 1 per 4 dikali x pangkat 4 tambah c atau konstanta. Lalu ke rumus kedua, bagaimana kalau misalnya kita cuma ada konstanta. Nah, caranya gampang banget, yaitu integral c dx sama dengan ya cx tambah c, itu doang. Sebagai contoh, ada di sini integral 2 dx. Nah, 2 ini sebagai konstanta doang, maka hasilnya adalah 2x tambah c. Sampai situ paham? Iya. Lalu kita ke rumus lainnya. Di integral juga ada beberapa rumus, yaitu satu integral ini yang penjumlahan, integral fx tambah gx dx sama dengan integral fx dx tambah integral gx dx. Nah, dua ini kita pisah, jadinya fx dx itu di kiri dan gx dx itu di kanan. Kita pisah jadi dua ya, itu yang penjumlahan. Dan untuk pengurangan juga sama, yaitu kita pisah juga, integral fx min gx dx sama dengan integral fx dx min integral gx dx, kita pisah juga. Nah, ini ada yang agak rumit, yaitu integral dalam kurung akar x dx. Nah, akar ini kita jadikan sebagai pangkat dulu. Nah, di sini sudah tertulis integral x pangkat 1/2. Bagaimana bisa pangkat 1/2? Dikarenakan x di sini sudah berpangkat 1 ya, terhitungnya sudah berpangkat 1, sedangkan akar ini terhitungnya dia 2. Jadinya jika kita pangkatkan menjadi x pangkat 1/2, karena satunya sudah ada di x sedangkan 2-nya ada di akarnya, jadinya kita gabung dia jadi 1/2. Dx sama dengan 1 per 1/2 tambah 1 kali x pangkat 1/2 tambah 1 tambah c. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara begini, saya pakai pen aja biar ngejelasin enak. 1/2 tambah 1. Nah, ini 1 ini dikarenakan yang di kirinya itu 1/2 ya, ada 2 gitu, per gitu, jadinya kita anggap ini 1 ini menjadi 1/1. Iya.
Nah, caranya gimana buat jumlahinnya? Kita samakan penyebutnya. Jadi di kirinya apa misalnya penyebutnya, maka yang di kanannya ini kita samakan penyebutnya agar penyebutnya sama kayak kiri. Jadinya yang di kanan harus dikali berapa supaya hasilnya sama kayak penyebut kiri, yaitu dikali 2 berarti sama dengan 1/2 tambah, maaf agak berantakan ya karena saya pakai mouse, nggak bisa pakai pen tab, saya juga nggak punya. Oke, 2/2 karena sudah 1 kali 2 kan 2. Nah ini kan di kanan nih udah sama nih penyebutnya sama kayak kiri. Nah jadinya kita jumlahin aja pembilangnya, 1 tambah 2 ditambah per 2. Nah dikarenakan penyebutnya udah sama, kita bisa gabung dia dan pembilangnya aja yang bisa dijumlahkan. Nah, jadinya di sini udah tertera bahwa sama dengan 1/3/2 karena 1 tambah 2 sama dengan 3 dikali X pangkat 3/2 tambah C. Nah caranya menyederhanakan lagi, itu satunya kita hilangkan lah. Lalu 3/2 ini kan ada pembilang sama penyebut. Nah pembilang sama penyebutnya itu kita pindah posisinya, di mana penyebutnya akan berada di atas dan pembilangnya ada di bawah. Jadi 3/2 ini kita pindah posisinya, karena 2 adalah penyebut jadi kita pindah ke atas dan 3 adalah pembilang, maka kita pindah ke bawah. Menjadi di sini sama dengan 2/3 kali X pangkat 3/2 tambah C. Ya karena pembilang dan penyebutnya di sini sudah dibalik ya posisinya. Oke, sampai situ paham ya. Kenapa pangkatnya tidak dibalik juga? Karena dia nggak 1/3/2 kan, yang di kiri doang ya 1/3/2 kan ya. Pokoknya yang tidak 1 per ini itu nggak perlu dibalik. Mari kita ke contoh soal. Ada beberapa contoh soal yang saya punya, ya cuma 2 sih. Oke, di sini ada integral 3x pangkat 2 tambah 4x. Jadi di sini sama dengan integral 3x pangkat 2 dx tambah 4 integral 4x dx sama dengan dalam kurung 3. Nah, dikarenakan x-nya itu 1/r tambah 1 kan, sedangkan di sini ada angka sebelum x-nya. Nah, x dan 3 ini x dan angka ini kita pisah deh menjadi 3 1/3 x pangkat 3, karena di sini kan pangkatnya udah 2. Sedangkan 2 tambah 1 sama dengan 3. Langsung aja jadi 1/3 X pangkat 3 tambah C. Nah di sebelahnya tambah 4 1/2 kali X pangkat 2, dikarenakan X yang di kiri yang 4 ini X nya cuma 1 ya, maksudnya pangkatnya 1, menjadi ya jadinya 1 tambah 1 sama dengan 2, jadinya 1/2 X pangkat 2 ya. Lalu sama dengan tambah C, ingat sama dengan, nah ini kan di ini kita bisa bagi ya, yang ini kita bisa bagi 3 bagi 3 sama dengan ya 1, kita coret menjadi ya cuma 1 jadinya, berarti di sini X pangkat 3 doang karena 1 yang enggak kehitung ya udah. Sedangkan di sini juga kita bisa bagi 4 bagi 2 sama dengan 2 kan. Jadi di sini ini X per 3 tambah C dulu karena ini udah hasil dari sini. Dan ini tambah 2 X pangkat 2 tambah C karena hasilnya dari ini. 4 bagi 2 kan sama dengan 2 ya. Nah sama dengan, jadi hasil akhirnya itu kita harus mengurutkan yang mana paling besar ke paling kecil atau ke konstantanya. Jadinya X pangkat 3 itu paling besar dan tambah 2 X pangkat 2 itu lebih kecil dari yang sebelumnya, dan tambah C konstanta itu yang akhirnya. Oke, langsung ke contoh soal kedua. Ada integral 3/7 X pangkat 4/3 tambah 2 dx sama dengan integral 3/7 X pangkat 4/3 dx tambah 2 dx. Nah 2 ini adalah konstanta ya, ingat, mudah gitu. Jadi yang sama dengan 3/7 kali 3/7 kali X pangkat 7/3, aduh saya lupa taruh X tambah C nya, maaf, harusnya ada tambah C maaf saya lupa, tambah 2X tambah C. Nah ini adalah konstantanya, jadi gampang ya. Nah kenapa bisa 3/7 hasil X nya? Nah dikarenakan hasil sebenarnya adalah 7/3, dikarenakan 4 kita kan misal 4
kan sebelum 7/3 ada 4/3 nih ya, dan ditambah 1. Nah, kita samakan penyebutnya, yaitu dikali 3 berarti 4 tambah 3 tambah per 7. Salah, kok per 7. Bentar. Guys. 3. Nah, sama dengan 7/3. Nah, ingat satunya kita hilangkan dan penyebut dan pembilangnya kita balik. Jadi makanya 3/7 di sini. Kenapa pangkatnya tidak 3/7? Karena dia ya emang udah gitu. Ya. Jadinya hasil akhirnya 3 kali 3 berapa? Ya 9, dan 7 kali 7 berapa? Hasilnya 49. Dikali X pangkat 7/3 tambah 2X tambah C. Ya, segitu aja hasilnya. Ini udah contoh soal, mari kita ke latihan. Oke, di sini saya mempunyai latihan soal. Maaf. Ini dia contoh latihan soalnya. Ya cuma 3 doang dan ini terbilang gampang. Mari kita langsung aja coba menyelesaikannya bersama-sama. Oke, yang pertama ada integral 4x pangkat 5 min x pangkat 3 dx. Mari kita seperti biasa. Ini harusnya min, kenapa saya lupa ganti, maaf. Aduh. Oke, jadi saya ubah biar kita nggak bingung minnya. Jadi integral 4x pangkat 5 dx min integral x pangkat 3 maksudnya sama dengan 1/6 x pangkat 6, karena ini udah kita tambah 1 ya, jadinya pangkatnya kan 5, jadinya 5 tambah 1 sama dengan 6. Langsung kita jumlahkan biar nggak lama-lama gitu, tambah c dan min 1/4 x pangkat 4, karena kita udah jumlahkan juga, yaitu 3 tambah 1 sama dengan 4, jadinya biar nggak lama-lama lagi langsung kita jumlahkan, yaitu 1/4 x pangkat 4 tambah c sama dengan, nah kenapa bisa 4/6? Karena 4 di sini kita kali dengan 1, karena 4 bagi 6 kan nggak bisa ya, jadinya kita langsung kali penyebutnya aja, pembilang, jadinya kita 4 kali 1 berapa, jadinya 4, jadinya 4/6 kali x pangkat 6 min 1/4 x pangkat 4 tambah c. Itu yang untuk soal nomor 1. Nah, soal nomor 2 integral 7x min 3/4 pangkat 3 min 3/4 maksudnya min v itu adalah konstanta, jadi jangan khawatir, sama dengan dx sama dengan integral 7x min 3/4 pangkat min 3/4 dx min integral vx dx. Langsung aja kita ke anunya. Sama dengan 7 4/1 dikali x pangkat 1/4. Kenapa bisa 4/1? Sama caranya sama yang kayak tadi ya, kita balik-balik jumlah lalu balik ya, itu kan hasilnya mulainya 1/4 tuh ya, 1/4 kita balik jadinya ya. Kasih penjelasan kali ya. Untuk semana lagi, itu oke, harusnya kan 1/4 maksudnya di sini min 3/4 tambah 1. Nah 1 ini kita kali berapa hasilnya, biar hasilnya 4, jadinya kita hasilnya kalinya 4, jadi min 3 ditambah 1 maksudnya 4 ya, pembilangnya 4. Min 3 tambah 4 berapa? Ya 1. Jadi hasilnya itu 1/4. Kenapa tidak langsung, karena udah, kenapa enggak 1/1/4? Biar gampang langsung kita selesaikan. Satu pernya kita hilangin dan 1/4-nya itu kita balik posisinya, jadinya 4/1. Oke. Langsung min vx tambah c, karena min vx tambah c ini adalah konstanta, jadinya sama dengan 28x 1/4. Loh, kok bisa 28? Karena 7 bagi 1 sama dengan ya 7, dan 7 kali 4 sama dengan 28. X 1/4 min vx tambah c. Oke, itu adalah contoh soal latihan soal yang kedua. Ntar saya hapus dulu ini, dan kita langsung ke 3. Cepat, semoga tidak ada halangan ya. Oke,
langsung kita ke contoh soal ketiga. Ini yang paling gampang, yaitu integral x pangkat 100 tambah x pangkat 99 dx sama dengan integral x pangkat 100 di dx ditambah integral x pangkat 99 dx. Nah ini paling gampang, kita tinggal tambah r nya aja, sama dengan yang pertama, yaitu 1 per 101 dikali x pangkat 101, karena 100 ditambah 1 sama dengan 101 ditambah c. Dan di sebelah kanan yaitu ada tambah 1 per 100 dikali x pangkat 100 ditambah c, karena 99 tambah 100 ya 99 tambah 1 sama dengan 100. Nah jadi hasil akhirnya yaitu 1 per 101 x pangkat 101 ditambah 1 per 100 dikali x pangkat 100 ditambah c. Ya segitu aja penyelesaian dari saya. Mungkin sekian ya video dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika bahasa saya kurang bisa dimengerti ya, karena susah emang ngejelasin. Saya saya nggak punya bakat untuk ngejelasin ya. Sekian video dari saya, Reza Davi Adrianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.